Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Yara dimanapun Anda berada hari ini. Kembali lagi bersama saya Syarif dalam acara podcast Tokoh Publik. Hari ini tentunya kita sudah kedatangan narasumber kita yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Insinyur Razwardi Ibrahim MT. Kalau berbicara Bapak Razwardi ini sudah sangat fenomenal dan terkenal di Aceh nih. Sudah banyak muncul di media-media berita online maupun media-media cetak ini. Terkait prestasi beliau nih dalam mengelola birokrasi tentunya. Nah, berbicara Pak Razwardi ini, beliau adalah merupakan seorang yang pernah menjabat sebagai Sekda Biren dan juga diikuti menjabat sebagai Sekda Tamiang ini. Dan juga yang sangat luar biasa, beliau pernah menjabat sebagai Kepala BPKS Sabang, di mana banyak sekali persoalan dan permasalahan yang ada di dalam BPKS Sabang mampu beliau selesaikan. Begitu. Tapi tidak hanya seperti itu, sahabat Yara. Berbicara Bapak Razwardi atau yang sering disapa itu Bang Ese, beliau juga berkecimpung di dalam bidang kesenian nih Pak ya. Kesenian dalam bidang lukisan. Karya-karya beliau juga pernah diikut sertakan di dalam kontes acara-acara pameran ini. Baik sahabat Yara, mungkin sangat penasaran nih dengan Bapak Razwardi atau yang kita kenal Bang Ese ini. Oke, saya perkenalkan dulu. Oke, selamat sore Pak. Selamat sore, Arif. Gimana kabarnya nih? Ya sehat saya kira. Sehat ya Pak. Alhamdulillah. Walaupun sudah berusia tapi jiwanya masih kayak anak muda nih Pak. Iya, usia itu kan memang dia tuntutan alam. Iya. Tapi jiwa itu kemauan kita. Kemauan, iya betul. Iya Pak, ini saya berbicara tentang sosok Pak Razwardi atau Bang Ese ini. Saya melihat profil Bapak sangat luar biasa nih. Saya panggil Bang aja nih ya, biar lebih santai. Sangat luar biasa dalam mengelola hal birokrasi yang sudah sangat kental nih. Sudah menjabat sebagai Sekda 2 kali di kabupaten yang berbeda-beda. Tentunya banyak sekali permasalahan-permasalahan yang dihadapi nih ketika masih menjabat sebagai Sekda di Biren maupun di Tamiang. Mungkin bisa berbagi cerita nih kepada sahabat Yara di sore hari ini. Bagaimana sih Bapak mengelola seluruh permasalahan yang terjadi pada saat itu? Iya. Saya kira kalau birokrasi itu kan sudah ada aturan-aturannya, sudah ada langkah-langkah kerja, sudah ada. Tinggal kita ikuti saja. Saya pikir ya tidak ada persoalan dengan penyelesaian. Tetapi dia masalah kabupaten itu berbeda-beda, ya, beda-beda dia. Tentu ada kabupaten yang berpersoalan dengan administrasi, ada persoalan dengan keuangan, ya macam-macam lah ya. Nah ini tidak sulit sebenarnya, tidak sulit. Artinya kita dengan wewenang, apa wewenang Sekda itu? Nah, itu kita lihatlah di aturan. Iya betul. Kan udah diatur. Dia tugas Sekda itu mungkin ada 5, ya kan? Yang ingat saya, kalau dulu saya ingat betul. Masa-masa saya ingat apa yang harus saya lakukan, saya ingat. Kalau hari ini ya mungkin udah silam, sehingga saya nggak hafal. Tapi pointer-pointer saya pikir saya ingat. Pertama, tugas kita tuh menyusun kebijakan daerah. Ya, jadi dia apa usulan kebijakan daerah itu kebijakan anggaran. Contoh yang paling inilah ya. Anggaran itu kita bersama DPR dalam proses-proses anggaran. Yang kedua, kita mengevaluasi kebijakan daerah. Nah, jadi apa outputnya? Outputnya umpamanya laporan ya. Jika evaluasi itu kan dia produknya nanti laporan. Laporannya apa? Laporan keuangan, serapan per tahun. Ya kan? Nah, itu kita juga ketuanya, Sekda. Habis itu melakukan koordinasi terhadap perangkat daerah. Nah, jadi dinas-dinas itu koordinasinya kita lah. Kapan kita harus rapat, ya? Tentu dia rapat-rapat terkait dengan administrasi pemerintahan. Banyak ada aturan baru, petunjuk baru. Nah, itu kan kita panggil ini kita paparkan bahwa tugas ini, tujuannya ini, kira-kira gitu ya. Habis itu yang ketiga, pembinaan aparatur ASN. Nah, itu tugas kita. Jadi indikasinya apa? Jadi naik gaji berkala.
Iya. ya kan? Iya, betul. Ya kepindahan pegawai, habis itu apa? SK ya macam-macam lah yang kepentingan pegawai. Iya. Itu yang kelima menerima tugas dari atasan. Nah, ini kadang-kadang yang agak terkendala waktu kita implementasi. Yaitu lebih kepada tugas-tugas yang bersifat sosial kan. Iya. Ada sosial itu kadang-kadang dia tidak punya batas, tidak punya waktu, tidak bisa kita rencanakan. Contohnya, pokoknya terjadi kebakaran, ya, bencana alam, musibah itu, ya kan. Jadi tinggal pimpinan kita, Pak Bupati, itu memberi tugas kita untuk mengkoordinasi dengan dinas seperti itu. Iya. Ya kan, saya pikir 5 itu. Jadi aturan-aturannya juga udah ada, ya kan. Iya, betul. Jadi berarti itu tadi dapat 5 poin. 5 itu yang di undang-undang yang paling saya ingat itu. Malah saya buatkan bukunya. Tugas saya ini berarti saya harus ukuran ke capaian saya apa sebenarnya. Iya, betul. Kan saya buat. Iya, betul. Nah, ya. mungkin gini Pak, sedikit mungkin sahabat era pengen tahu ini ketika ini izin lah. Oh, boleh. Kita lebih santai. Lebih santai karena sore nih, Bu. Sore dan jangan sampai ngantuk lah. Iya, betul. Ya. Ketika Bang Ese nih menjabat sebagai sekda, mungkin ada suatu kata-kata yang disampaikan kepada pekerja sehingga para pekerja ini semangat untuk bekerja sama. Tentu kita kan dalam menyelesaikan semua permasalahan tentu harus ada teamwork yang harus dibangun. Kira-kira apa ini? Iya. Jadi dia teamwork itu pun dia kan terbatas dengan persoalan. Iya. Nah, jadi kalau umpamanya waktu saya bertugas di Biren, itu persoalan saya apa? Ya artinya menormalisasi keuangan daerah. Iya, betul. Kan? Dinormalkan dia. Jadi kalau kayak gitu siapa aja yang paling penting, unsur penting dalam tim tadi? Tentu dia yang menghitung dia apa persoalan keuangan, seperti Bapeda. Iya. Ya kan? Kemudian siapa yang berhak nanti menuntaskan keuangan? Tentu dia keuangan. Iya. Apa namanya tuh? Di BKKD apa namanya? Ya kan? Nah, itu yang paling penting. Habis itu ada unsur-unsur pokok lagi ya, unsur di sekretariat sendiri. Ya. Nah, spirit ini sangat tergantung kepada langkah kerja. Langkah kerja. Ya. Jadi apa yang ingin kita capai? Nah, sehingga semuanya semua tim nah itu menempatkan posisinya dalam target tujuan tadi. Iya, betul. Ya kan? Nah, itulah spirit sebenarnya yang sesungguhnya. Iya, betul. Yang tidak boleh dia berubah-ubah. Berubah-ubah. Berubah-ubah itu udah nggak mood, ya kan? Waktu terabaikan. Seperti itu ya. Iya. Mungkin banyak gini, mungkin bisa diceritakan juga nih. Mungkin pada saat itu apa sih target yang ingin dicapai dalam membangun baik itu di kota Biren maupun di kota Tamiang ini? Ya. Itulah seperti saya sampaikan tadi bahwa waktu itu ya Pak Bupati kita, Pak Bupati Nurdin, dia kesulitan karena 2 tahun 2009-2010 itu Biren disclaimer dari sistem keuangan. Jadi artinya perlu dia tata kelola keuangan itu yang betul. Iya, betul. Ya kan? Dan itu kan diperiksa oleh BPK. Iya. Jadi waktu dari diperiksa, kita tahu masalahnya apa. Tentu kita cari penyelesaian seperti apa. Kalau dia disclaimer dua kali, ya waktu itu ada persoalan. Kalau sampai ketiga kali, sehingga menurut Pak Bupati lah, sehingga dia minta tolonglah selesaikan, dibantu ini boleh, kan? Jadi kita menghitung berapa sisa waktu yang harus kita selesaikan persoalan. Waktu itu adalah sekitar 3 bulan lagi lah. Sehingga kita harus menyusun juga langkah kerja efektif mungkin. Ya kan? Betul. Nah, jadi target karena dia kalau yang paling fatal, yang paling perlu kita perhatikan dalam sistem pemerintahan ini dia tutup buku sebenarnya. Tutup buku anggaran. Iya, betul. Dia harus per 31 Desember. 31 Desember ya. Tutup buku. Nah, kira-kira itu. Yang lain ini harus dipertanggungjawabkan,
Mana laporannya? Tagih laporan laporan. segala macam. Kalaupun ada sisa Ya. yang nggak tergunakan harus dia masuk ke dalam sisa penggunaan anggaran. Kira-kira Iya, gitu, kan? gitu ya, Pak. Jadi tidak sulit. Ya begitu kita ini, dia dinas pun yang memegang pengguna anggaran, Iya. dia harus ini apa? Harus mempertanggungjawabkan sisa keuangan. Iya, betul. Nah, itu kalau itu di Biren. Jadi dia kemudian pas masuk 2012, normal lah uang itu. Karena begitu kita tutup, kita selesaikan. Iya, betul. Kemudian untuk Tamiang nih, Pak. Tamiang sendiri juga persoalannya hampir sama. Iya. Dia berlarut, dia penyelesaian pertanggungjawaban anggaran juga. Sehingga waktu itu diisukan lah bahwa kas bond sebesar 14 miliar itu marah itu di Tamiang nih. Di Tamiang, ya menjadi bahasa publik. Nah, di koran pun masuk. Kalau saya malah saya jadikan clipping itu. Sehingga waktu masuk kita buat tim. Kalau ini masalahnya ya dengan koordinasi BPK, BPKP kita sendiri dan karena persoalannya itu mempertanggungjawabkan yang pekerjaan silam, itu kita buat tim juga. Malah di sana kita buat klinik akuntansi namanya. Klinik akuntansi? Ya. Klinik akuntansi itu kita buat khusus untuk menangani masalah akuntansi tadi. Karena akuntansi itu juga nggak semua kita paham. Ya, kita betul. sekolahnya sekolah khusus kan. Ya, betul. Sehingga kita buat. Iya. Yang dipimpin langsung oleh kepala DPKKAD, kepala keuangan. Iya. Dia yang pimpin. Sehingga waktu tahun 2013 masih kondisinya ya masih belum terselesaikan. 2014 kita yang tercepat laporan keuangan tercepat dan PTP langsung. Wajar tanpa pengecualian. Jadi sebenarnya aturan-aturan itu aja kita kuasai sehingga wilayah kerja kita A, B, C, itu aja kita kuasai selesai. Selesai deh, Pak. Ya. Nggak ada kendala nih, Mas. Iya. Tapi saya menarik nih terkait satu gagasan yang dimunculkan namanya klinik akuntansi. Ya. Biasanya kan kita kena klinik adalah kesehatan, Ya. kesehatan. Tapi ini berbicara juga klinik membahas tentang keuangan. Iya. Itu mungkin bisa dilanjutkan oleh siapapun ini bisa menjadi suatu terobosan dalam mengelola tata kelola keuangan. Oke, sehingga pada saat itu terselesaikan semua tugasnya. Ya kita dengan kawan-kawan lah duduk waktu itu, kepala keuangan, itu kawan-kawan yang akuntansi juga. Kita kasih nama apa sebenarnya? Kita ingin mengobati sebenarnya. Iya. Nah, kalau kita ingin mengobati berarti klinik lah. Ada salahnya kan? Iya, betul. Nah, jadi itu ada yang sakit tentu. Iya, betul. Nah, jadi kita buat bahwa klinik ini ada 3 kira-kira urusan pokoknya. Yang pertama, menjaga perimbangan keuangan pembelanjaan. Jadi pembelanjaan itu kan secara konsep dia biaya aparatur kita tidak boleh lebih besar daripada belanja untuk masyarakat. Nah, itu kita jaga, dia orang itu jaga. Kawan-kawan di klinik itu jaga. Ini udah imbang ini. Oh, jangan. Nah, kita tentu harus lebih besar masyarakat. Ya, kan? Betul. Jangan lebih banyak ke aparaturnya. Nah, jadi habis itu dia harus memberi pencerahan terhadap kawan-kawan di dinas. Di dinas, iya. Yang pengguna anggaran di dinas. Apa yang dicerahkan? Biasa setiap tahun itu kan ada aturan-aturan keuangan yang dari kementerian. Kementerian Keuangan ya. Ada aturan. Tanggal sekian harus ini. Ya nomor rekeningnya ini macam-macam. Yang kita juga nggak paham. Lebih paham orang itu. Iya, betul. Nah, ini tugas kalian menjelaskan kepada kawan-kawan yang lain. Kalian jelaskan. Ini maksudnya ini segala macam. Kemudian yang ketiga, kalau ada hambatan kawan-kawan di dinas, yang mau melakukan administrasi keuangan di dinas, ada hambatan ketidaktahuan, betul. Karena dia baru, karena aturan belum mampu dia pahami, kalian harus mampu mengajarkan. Diajarkan, panggil. Jadi
Masalahnya apa? Buat juga resep, bangsa resep, Iya. tulis. Berarti kayak dokter kan, Nggak Pak dokter. resep. Nah, Iya. jadi persoalan kami ini ya udah. Datang nanti kawan-kawan di klinik itu Iya. selesaikan. Selesaikan. Jadi dia bilang lah ini bahwa nah, ini begini, buat sini bahannya gitu. Ya, betul. Ini sederhana sebenarnya. Tergantung bagaimana kita membuat satu gagasan yang memang untuk menyelesaikan permasalahan itu. Iya. Karena kita nggak tahu semua. Iya, betul. Ya kan urusan-urusan seperti itu malah kita tahu. Orang itu yang lebih ahli. Cuman dia pakemnya itu kita yang kasih. Iya. Target kita ini. Kan? Iya, betul. Nah, orang tuh luasa, nggak apa-apa. Silahkan kerjakan. Ya, gitu betul. Nah, mungkin ini kita bicara nih, Bang Esek, terkait tentang pengelolaan birokrasi. Saya mau lanjut nih. Karena kan Bang Esek setelah jadi Sekda Tamiang, lanjut menjadi seorang kepala BPKS Sabah. Kita tahu BPKS sangat banyak permasalahannya. Berita banyak sekali memberitakan tentang BPKS. Hari ini kan suatu pencapaian yang Bang Esek lakukan menyelesaikan seluruh persoalan di dalam BPKS itu sendiri, termasuk dalam pembangunan. Saya membaca itu. Bagaimana di berita pada saat Bang Esek menjabat sebagai kepala BPKS, semua pembangunan terselesaikan, termasuk mendapatkan apresiasi ini. Ini satu cerita yang sangat menarik, mungkin bisa dibagikan ke sahabat Yara mungkin. Dan juga nanti pasti akan ditonton oleh banyak orang ya. Ya, tapi sebenarnya juga sederhana ya, kan? Waktu itu memang suasana kerjanya berbeda. Iya, betul. Ya kan dari dari dulu dari awal di birokrasi. Iya, birokrasi. Administrasi yang saya kuasai pun administrasi pemerintahan ya. Iya. Tapi waktu masuk di sana karena dia lembaga pengusahaan. Iya. Tentu saya pun harus banyak bertanya. Saya bertanya kepada inilah para senior terdahulu. Iya, betul. Ya kan, saya tanya secara format perjalanannya seperti apa. Kemudian saya pelajari ini juga apa tuh aturan-aturan, banyak aturannya, cukup banyak. Iya. Jadi nggak apa-apa. Nah, sehingga apa posisi saya? Nah, posisi saya mengusahakan kawasan itu. Iya. Ya kan? Nah, saya tanya juga ke ini, koordinasi juga kita ke keuangan lah. Keuangan ya, keuangan. Jadi ternyata untuk saya kan pelaksana tugas di situ, ya kan? Pelaksana tugas itu memang waktu pertama penyesuaian itu ya raba-raba akhirnya dapat kesimpulan. Iya. Nah, ada 4 yang harus saya lakukan waktu itu. Iya. Yang pertama tahun 2019 ya, saya 16 Januari 2019 itu. Iya. Ya apa masalahnya? Yang pertama saya harus menggerakkan kembali ini, kan karena ketiadaan pimpinan waktu itu ya udah bertukar. Habis itu ketiadaan yang paling penting ketiadaan KPA. KPA, ya. Nah, kuasa pengguna anggaran. Kuasa pengguna anggaran ini dia yang berurusan dengan keuangan. Keuangan langsung ya. Nah, yang teken-teken apa? Ya teken administrasi keuangan lah. Harus pegawai negeri, harus PNS. Makanya waktu itu saya kan masih PNS, sehingga saya bisa berfungsi lah untuk itu. Nah ini kemudian ya kita karena kerjanya begitu luas, saya harus mendatangkan orang lain untuk menjadi KPA di situ. Iya, betul. Nah, apa yang pertama itulah administrasi tadi. Yang kedua kegiatan-kegiatan yang memang terhambat ya. Kenapa terhambat? Ya karena mungkin administrasi apa? Ya KPA-nya juga berlibat lah administrasi ya kan? Iya, betul. Jadi kegiatan-kegiatan itu waktu itu yang sangat urgen. Kegiatan yang melibatkan negara-negara sahabat. Sahabat. Itu ada namanya apa tuh Sabang Marine Festival. Iya, betul. Nah, jadi itu kan sehingga kami harus rapat Jakarta dan kita tuntaskan terus supaya dia bisa hadir pada bulan April itu. Sehingga ramai kan kapal. Iya, betul. Kapal pesiar banyak sih. Banyak kapal yak. Iya, kapak ya, betul. Ada berapa negara tuh? 27 negara salah. Habis itu yang ketiga saya percepatan penyelesaian balohan. Balohan ya. Balohan waktu itu ada berapa gedung yang harus diselesaikan. Belum lagi dermaga. Ya, itu saya masuk bulan Januari ya. Itu belum baru 1 bangunan yang selesai.
Satu bangunan, Pak? Ya. Awal masuk di bulan Januari Ya. masih satu? Jadi sampai bulan 2 belum juga bergerak. Iya. Jadi ya udah kita buat ini percepatan Iya. dengan pembenahan manajemen. Habis itu cara-cara kerja, ya, sehingga akhir dari waktu saya selesai di sana tinggal sekitar 9% lagi lah. Persen, ya. Ya, yang bagian yang belum terselesaikan itu. Iya, betul. Kemudian yang keempat, lahan. Lahan ini karena saya pun waktu itu berhadapan dengan Direktorat Kekayaan Negara, Iya. ya, Pak Kanwil. Iya. Ini kan tugas Bapak tahun ini harus menyelesaikan 1.303 persil dari sekian ribu tanah itu persil. Banyak sekali pada saat itu, Pak. Iya, Jadi, betul. Ya, tentu untuk disertifikasi. Sertifikasi, ya. Tentu kan saya harus buat strategi. Ini macam mana strateginya supaya dia cepat. Dan saya pertaruhan saya sebenarnya karena saya pernah di birokrasi pemerintahan. Kalau saya nggak bisa kan malu saya ya kan? Iya, betul. Kalau orang tuh ngomong aja apa juga Bapak udah. Macam-macam kan malu gitu. Iya, betul. Malu. Ya udah, saya buat strategi ya. Yang kau buat tim kerja seperti tadi. Iya, betul. Udah. Terselesaikanlah kita 1.110 persil. Terbanyak, Pak. Pensertifikasian barang di negara. Ya. Untuk apa barang itu sertifikasi? Untuk dimanfaatkan. Kalau udah dia sertifikasi, dia bisa dimanfaatkan. Itulah dengan SK juga. Di SK kan. Ya, adalah nanti PSP namanya, penetapan status penggunaan. Ya kan? Jadi nanti tanah ini untuk PKS dan untuk dia via BKS untuk disewakan untuk apalah. Iya. Ya. Nah, kemudian ya untuk mengamankan tanah itu sendiri, itu saya buat program ya bersama kawan-kawan lah. Ini kita buatlah ilahan namanya. Ilahan. Jadi semua lahan yang udah selesai itu kita masukkan ke dalam peta biar naik dia ke langit semua, biar terpetakan. Oh ini udah ini. Kan? Jadi masyarakat pun bisa mengaksesnya. Bisa mengakses. Iya, jadi betul. Ya yang harus terbuka dia, kan. Nah, mungkin lagi kita ini karena biar ini dia mendatangkan devisa lah, ya pendapatan, ya. Betul. Nah, saya kira itu. Iya, betul. Ya, saya sangat menarik nih bicara nih sama dengan Bang Ese nih kan. Semua permasalahan bahasanya sederhana. Jadi seolah kan semua permasalahan itu gampang untuk diselesaikan. Tentu dengan sistem tadi katanya kalau kita menjabat sebagai sekda, kita pelajari dulu apa sih tugas kita sebagai sekda. Lanjut ke BPKS, pelajari lagi apa peraturan, apa tugas kita sebagai BPKS. Sehingga kan semua permasalahan bisa kita selesaikan gitu. Saya menarik gitu, Pak. Ada orangnya kita ngomong, misalnya kita ngomong permasalahan susah nih, pasti bahasa susah, tapi apa sederhana. Gampang, semua permasalahan gampang. Gitu ya benar. Iya, karena kan buat tuh kan sederhanakanlah. Kalau kita belajar lu kan itu sederhanakan. Iya, betul. Kalau ada yang mudah kenapa harus belajar yang susah? Ya, betul. Mungkin nih Bang Esa kita turun sedikit tensi kita pembicaraan. Mungkin tadi kita udah bicara soal birokrasi, permasalahan birokrasi yang sangat berlipat-lipat, sangat sulit. Mungkin kita masuk ke dalam sesi bagaimana membahas tentang ekonomi. Terutama kan Bang Ese selaku pejabat negara setelah pensiun melanjutkan sebagai pengusaha nih kan? Ya, pengusaha. Pegiat sosial. Penggiat sosial. Penggiat sosial yang selalu melihat bagaimana aktivitas setiap masyarakat Aceh khususnya ini. Mungkin bisa kita berbagi cerita bagaimana nih pandangan Bang Ese terkait perekonomian masyarakat saat ini, apalagi kita kan sedang dihadapi dengan wabah COVID-19. Tentu sangat terpukul di masyarakat dengan wabah saat ini. Nah, saya pikir gini ya, saya kan pensiun berakhir tugas tahun 2020. Itu pun sudah masuk masa pandemi gitu. Iya, betul. Ya kan? Udah ada keterbatasan lah. Iya, betul. Nah, sebelum itu pun kondisi usaha masyarakat. Iya, betul. Itu juga belum begitu menyenangkan. Ya kan? Iya. Di mana indikasi itu? Saya 2015 saya memperhatikan ada pedagang junjung namanya. Pedagang junjung. Yang antar sayur sini, keliling kampung nih, yang tinggalnya di daerah Darussalam sana. Iya.
Itu saya tanya, dia kan berharap saya beli, ya Iya. tetap saya beli, ya kan? Iya betul. Habis itu cuman saya kan perlu tanya, ya, berapa pendapatan ini? Waduh, nanti dia bilang lah satu hari waktu udah pulang potong ini dapat sekian, ya kan? Itu kan bahan renungan kita. Tapi dia bisa sehat, bisa ini dia. Dia kan sehat, dia tiap hari dia keliling-keliling. Iya sehat, betul. kan? Setiap hari dia Sanggup dia lakukan itu. Iya, Itu betul. kan jadi perhatian kita. 2015 itu saya masih di Tamiang waktu itu. Itu Tamiang. Masih Tamiang saya. Iya. Udah. Habis itu waktu udah pandemi ini dia bawa pergi, masih juga. Berarti hebat orang ini, kan? Iya betul. Dari sampai 2020 pun dia masih keliling di sini. Ya, dengan profesi yang sama. Artinya dia bisa hidup dengan profesi itu. Profesi. Ya kan? Nah, itu kan kesimpulan kita kan. Iya betul. Saya datang, saya tanya lagi. Iya. Saya tanya lagi. Habis itu ya enggak ada perubahan saya nengok. Ya kan? Pendapatannya tetap. Dan saya biasa itu karena saya harus upload cerita itu supaya saya mencerita kebenaran. Iya betul. Nah, inilah kondisi kebenaran. Dan tidak ada yang salah dalam hal ini. Ya kan? Iya. Nah, tidak ada yang salah. Tapi ini bahwa inilah kebenaran kita hari ini. Habis itu dia pendapatan ibu itu 20.000. Satu hari. Nah, kata menurut dia, udah dia potong uang makan di sini, potong uang becak, sampai rumah 20.000. Ya kan? Nah, berarti ada orang yang hidup ya tingkat dengan pendapatan 20.000 per hari. Ya. Nah, habis itu ada nenek-nenek yang buat telur. Nah, itu sengaja gua ya berapa yang kan mahal kali pun beli telur. Iya betul. Dia bawa 100 biji kali, udah tak apa sini semua. Kan, gitu, kan? Nah, tapi maksudnya ada cerita yang ditinggalkan ke kita. Iya betul. Untuk kita berbagi sama kawan-kawan kita yang lain. Jadi itu pendapatan nenek itu satu orang juga di sana itu 30.000. Setelah dia pulang dibayar dia 30.000, dikasih beras sekilo beras. Habis itu dia sisihkan uang 2.000 untuk dia sakit katanya gitu kan. 2.000 per hari. Nah, kan cuman ya kita kan miris sebenarnya di kondisi ini kan, tapi enggak apa-apa, kita menghibur dia. Iya betul. Nah, tadi dia datang juga itu enggak ketemu saya kan. Oh, datang juga ada ibu tuh. Tadi penjual telur. Kan enggak ketemu, udah balik ya. Nah, inilah kondisi-kondisi. Ya, itu kan dan kita belum tahu berapa jumlah kelompok-kelompok ini, orang yang berlaku seperti itu. Iya, betul. Karena nah, kemudian ada kampung-kampung kampung kita di Aceh Besar ini yang memang produk yang kita makan hari-hari, itu produk kampung itu sendiri. Sehingga kalau yang ada dia perlu belanja keluar, mungkin ya produk-produk yang nggak dari kampung lah, gula. Iya, gula. Tapi ini yang saya makan dia hidang ke saya itu beras di kampung itu. Iya betul. Habis itu apa lagi? Ayam, wah dia batang-batang ini kan. Iya betul, ayam. Nah, berarti menarik nih. Berarti kita ada yang memang bisa hidup kita dengan potensi yang ada di sekitar kan. Iya betul. Nah, itulah warna-warna ini. Kalau saya nggak pernah, nggak silau saya nengok yang menengah ke atas tuh udah itu nggak heran, nggak penting. Udah biasa. Itu udahlah, ya, kan. Betul, nah, tapi kalau yang menengah ke bawah ini menjadi perhatian kita. Iya, betul. Untuk mengajak kawan-kawan sama-sama dia ini apa? Boleh belanja sama dia tanpa minta kurang kayak gitu kan. Iya betul. Ini orang kita kan budaya kan. Kan? Tawar menawar tuh pasti ada. Tawar. Pokoknya 1.000 perak baru tawar. Ya, pokoknya sampai susah orang. Iya. Nah, itu kan kadang-kadang kan. Ya. Nah, jadi pikir ini juga untuk kita kasih pencerahan sama kawan-kawan. Nggak usah minta kurang lah sama orang-orang kayak itu. Kan, gitu kan? Nah, kalau umpamanya dia bawa sayur, paling banyak sayur yang jual kita 20.000. Iya, kasih uang 50.000 terus. Lebih nggak usah, nggak apa-apa. Untuk dia ya. Betul. Karena kita tahu pun satu ikat pun cuma keuntungan 500 perak. 500 perak. 500 perak satu ikat. Nah. Itu pun kalau udah layu. Iya betul. Malah itu kan kurang lagi. Ini udah layu nggak ada yang beli. Iya. Berarti itulah yang persoalan real lapangan. Nah, real. Tentang perekonomian masyarakat kita di Aceh. Iya. Namun walaupun mereka dengan pendapatan bersih satu hari 20.000, 30.000, itulah menjadi semangatnya kita melihat. Semangat. Iya. Dan yang hebatnya berkah uang itu dia bisa
bisa ini mungkin pun tertabung semua uang Iya itu. betul. Kayak kita lihat tuh ada tuh Pak film-film yang menceritakan tukang bubur naik haji. Ya. Kan mereka ada keberkahan. Ya, Kayak ya. gitu. Kita kan tukang bubur bisa Ya. naik haji. Bagaimana cara dia mengelola manajemen keuangan dia? Ya. Jadi tadi kan saya menarik nih Pak. Dia sisihkan uang 2.000 Ya. untuk biaya kesehatan dia. Mm-mm. Ini sangat inisiatif luar biasa. Hebat kan? Hebat nih. Hebat. Cara bikinnya hebat. Bikin. Mungkin dia tarik 20.000. 20.000. Seandainya saya sakit, siapa yang akan bantu saya Ah. kan gitu. Ya, kita kalikan 2.000 satu hari, hingga bisa lah tertutupi untuk biaya kesehatan dia. Mungkin ini kita lanjut, kita bicara soal anak-anak muda. Ya, di mana anak muda saat ini semuanya pengen secara instan. Istilahnya pengen kaya, semuanya pengen sukses, tapi harus secara instan. Mungkin bisa ciptakan usaha yang bisa dilakukan oleh anak muda kita sehingga bisa membantu nih pendapatan aset daerah kita juga. Iya. Iya. Nah, itulah kan. Jadi ada saya lihat, ada juga datang ini anak-anak ini kan. Anak muda. Anak-anak muda itu yang dia bekerja di foto apa namanya? Booth. Foto booth. Foto booth. Ya kan dia bercerita. Saya suka juga tanya kan kira-kira berapa banyak orang foto booth? Iya. Ternyata memang banyak itu. Peminat apa? Peminatnya banyak. Dia sudah bekerja secara online. Iya. Ya kan, dia bekerja dengan 9 orang. Jadi kalau sebelum pandemi itu per bulan Ya. dia nggak pernah duduk di inilah di kantornya mungkin kan nggak pernah. Iya. Dia tetap aja aktif di lapangan. Iya betul. Nah, kalau yang selama ini dia bilang hanya pada acara-acara pesta ya, pernikahan. Itu pun dalam ya setiap minggu lah. Setiap minggu. Nah, jadi saya pikir memang ini zaman udah berubah. Iya. Orang pun kok dia bercerita bahwa kontraknya pun dia lakukan dengan online. Enggak online betul. Iya online. betul. Habis itu dengan pembelian hari ini juga orang dengan online. Iya betul. Habis itu kalau yang saya lihat hari ini ya pengakuan kawan kita yang bekerja seni kemarin itu dia beralih ke YouTuber. Instagram. Iya betul. Jadi dari situ pendapatan orang itu. Jadi memang ya zaman teknologi yang menggiring kita bekerja seperti itu. Iya betul. Ya apalagi kan saat ini kita kan sedang dihadapi dengan wabah COVID. Tentu semuanya usaha-usaha terdampak nih. Banyak sekali memang usaha-usaha besar yang mereka harus tutup toko mereka. Ya. Nah, itu kan sangat cocok nih apa yang digagaskan dengan era digital ini. Kan bisa melakukan pemasaran menggunakan media online kayak gitu sehingga semua bisa mendapatkan informasi secara masif gitu. Ya. Ya betul. Itu yang untuk barang-barang ini aja saya kira. Ya sama aja lah. Saya pun hari ini kalau perlu ada barang-barang itu datanglah waktu kita. Ini ada yang sistem COD bayar di sini, ya kan? Kalau saya perlu barang yang nggak ada di sini langsung kira-kira 2-3 hari sampai. Iya kan? betul. Harganya pun murah, ya, bersaing, kompetitif. Nah, kalau begitu apa yang mampu menggerakkan orang-orang yang dengan cara-cara tradisional? Iya betul. Nah, itu suasana. Suasana ya betul. Suasana itu kan nggak bisa di-online-kan dia. Iya betul. Ya? Ya. Di suasana itu seperti umpamanya ya kafe itu suasana, orang membeli suasana. Iya. Jadi ada beberapa kafe yang kita evaluasi, dia udah tutup dia sebelum bulan 7. Bulan 7. Nah, tutup operasional. Ya karena mungkin pengunjungnya masih kurang, operasionalnya tinggi. Tinggi ya kan? betul. Nah, operasionalnya tinggi sehingga dia harus tutup sebentar. Nah, ini kalau yang saya evaluasi kemarin, bulan bersama ini berapa kuliner, itu mulai gerak Agustus itu masih sepi. Sepi. Nah, mulai lonjakan kemarin September udah mulai. Udah mulai melonjak. Jadi makanya dari malam saya keliling, saya nengok ya kafe ini pun rame ini. Ya betul. Berarti indikasinya tepat seperti disampaikan oleh kawan saya yang di kuliner Karibia itu. Ya betul. Tapi yang terjadi lonjakan lah. Ada lonjakan dari ini ya. Sekolah pun udah tetap buka kan. Iya betul, betul. Jadi saya nengok udah toko-toko kue di situ pun udah rame. Iya betul. Nah ini kesempatan ini sebenarnya harus ya kita kaitkan dengan
pemasok. Pemasok ya. Ya, kita masuk. Inilah yang saya lakukan tiap hari dengan kawan-kawan untuk menyatakan bahwa dia mampu memasok connect lah. Dia ada beberapa outlet itu yang kita buat. Ya. Dia sebagai penampung dari produk-produk masyarakat. Ya betul. Ada sayur. Nah, itu harus dibangun. Dan sudah terjadi dia. Iya betul. Dan tidak sulit. Tidak sulit. Tidak sulit. Hanya informasi. Yang paling penting itu adalah kepercayaan. Kepercayaan, ya. Kan? Kepercayaan ini dia tetap mensupport dengan barang yang bagus, ya kan? Yeah. Yang sesuai dengan kebutuhan dari kafe. Ya betul. Jadi tidak begitu menakutkan sebenarnya. Ya, asal kita mampu mengungkap. Ya betul. Ya kita ungkap bahwa kuliner saya ini perlu ikan satu hari 10 kilo. 10 kilo ya betul. Udah. Kawan kita di sana dia memproduksi ikan sekian ini. Berarti untuk ini aja dia udah punya pasar. Iya kan? betul. Ya. Ini tinggal membangun link sebenarnya. Betul. Jadi bahwa perlakuan ekonomi kita kali ini tidak lagi dengan persaingan dia. Persaingan ya betul. Tidak. Kita harus mengusung hari ini sinergisitas. Sinergitas ya betul. Iya betul. Jadi saling membangun koneksi, saling membantu. Iya betul. Ya, begitu juga antar daerah. Ya. Antar daerah. Jadi kalau yang ditanyakan Arif tanya tadi di tempat lain udah saya ini juga saya komunikasi dan saya buat link dengan kawan-kawan yang butuh di sini. Betul. Ya, udah. Jadi kalau dia orang sudah jumpa bahwa ini udah saling percaya dia. Iya betul. Saling percaya. Sehingga muncul ini dia, chemistry. Ya, chemistry. Muncul chemistry. Sehingga saya percaya ini udah dia nak mesti juga harus ada transaksi itu harus duit ini enggak, dengan telepon aja udah. Udah ini bisa, kan? ya betul. Yang penting ada chemistry ini. Ada chemistry itu yang mesti kita bangun. Betul. Ya mungkin sangat menarik nih bahkan dalam menghadapi terkait dunia usaha juga hari ini. Mungkin ini kan ada ilmu baru nih kita. Bagaimana yang identik dunia usaha itu dengan persaingan. Ya pasti orang kan bersaing-saing ini untuk mendapatkan pelanggan sebanyak-banyak mungkin. Tapi gagasan hari ini adalah untuk menunjukkan suatu usaha adalah membangun koneksitas. Konektivitas. Sehingga semuanya pihak diuntungkan, bukan hanya satu pihak. Apalagi kan di bawah COVID ini semua elemen juga terdampak. Ya, semua gerai-gerai juga terdampak daripada wabah ini. Mungkin inilah satu gagasan yang menjadi solusi terbesar dalam menyelesaikan permasalahan itu semuanya. Mungkin kita sudah sampai di penghujung acara kita nih, Bang Esek. Mungkin saya ingin menanyakan untuk closing statement sehingga para sahabat Yara dimanapun berada bisa menyaksikan terkait diskusi kita pada hari ini, mungkin Bang Esek. Oke, silakan. Saya pikir kita semua elemen ini harus berproduksi. Berproduksi apapun harus berproduksi. Ya, seperti kita di sini sudah memproduksi informasi. Betul. Ya kan? Udah. Kemudian yang lain-lain lagi yang mampu dia memproduksi minuman skala rumah tangga atau berproduksi. Kemudian tidak lagi kita menjual itu dengan harga-harga yang bersaing, enggak. Betul. Harga-harga yang bisa kita perhitungkan. Betul. Sehingga waktu kita berdialog nanti ini saya produksi cuman Rp10. Sehingga saya harus jual Rp15. Betul. Itu logika itu harus kita bangun. Sehingga nggak ada curiga lagi. Betul. Jadi sehingga Arif sebagai owner, saya sebagai pemasok, Arif tetap melindungi saya. Betul. Gitu kan? Betul. Ini yang mesti kita viralkan sama kawan-kawan. Betul. Sehingga Arif perlu 100. Arif perlu 100. Saya mampu memasok umpamanya 50. Kawan-kawan lain juga bisa masuk 50. Betul. 20 sini, 30 sana kan bisa gitu. Jadi itu yang harus dibuat, betul. Ya kan? Kalau enggak persaingan apalagi bahan pangan, hasil pertanian, persaingan itu yang ada nanti jadi busuk aja ada.
Ya kan betul. tersimpan-simpan karena kita nggak jual duluan Iya. karena tunggu harga naik. Naik, Nah, ya betul. jangan biar itu enggak. Iya. Normalnya seperti apa? Iya betul. Ya kan? Iya betul. Itu aja kita buat dah hoki. Iya betul. Nah, jadi saya pikir saya terima kasih juga lah sama kawan-kawan dari Yara kan. Iya. Ya udah mau saya mengembangkan teori kebersamaan ini. Kebersamaan ya. Nah, ini kan semasa teori pengalaman lah. Iya betul. Ya, bukan Iya. teori-teori apa? Teori-teori dari kampung. Kontekstual ya betul. Enggak. Tapi ini karena empiris, karena kita lihat ini, kita jalani, ternyata ini penting dia. Iya betul. Ya kan? Betul sekali Mas Isaac. Aja saya pikir itu, Rip. Itu betul. Nah nih sahabat Yara, dari pembicaraan kita dari awal sampai di akhir ini dapat saya ambil dua kesimpulan yang sangat berharga untuk hari ini. Dari perjalanan Bang Ese di birokrasi sampai ke penggiat sosial, ternyata poin yang harus kita tanamkan dalam diri kita lah yang pertama adalah transparansi ya. Ya. Transparansi. Yang kedua adalah membangun konektisitas atau sinergitas sehingga semua cita-cita yang ingin kita raih dapat terselesaikan dengan baik. Dan juga poin yang harus kita ingat adalah hindari nama persaingan-persaingan yang tidak mestinya kita lakukan. Nah, tetap menjaga ukhuwah Islamiyah. Sebagai kita orang Islam, Bang. Semoga menjaga ukhuwah Islamiyah dan juga menjaga nama tali silaturahmi. Baik sahabat Yara, ini sudah sampai di penghujung podcast kita di hari ini bersama Bang Ese. Sudah sangat banyak sekali ilmu-ilmu yang diberikan dalam bentuk empiris nih, Bang. Terima kasih banyak nih atas waktunya, betul. Ya, dalam kesibukan beliau dengan aktivitas beliau sehari-hari. Tentunya sahabat Yara tetap terus pantengin YouTube Yara Official. Jangan lupa like, komen, dan subscribe setiap konten-konten yang kami hadirkan untuk Anda. Saya Syarif, mau pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.